Pemirsa, Indonesia mendapat komitmen kerjasama perdagangan dan investasi dari 106 asosiasi industri dan 1.542 perwakilan perusahaan asal Jepang. Komitmen tersebut didapatkan dari misi dagang dan investasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat lawatan bilateral ke Jepang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan lawatan misi perdagangan dan investasi ke Jepang. Dalam misi dagang Indonesia ini, Menko Erlangga bertemu khusus dengan pimpinan Keidanren Jepang untuk membahas perkembangan berbagai kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang. Keidanren sendiri merupakan federasi bisnis Jepang yang komprehensif dan beranggotakan 1.542 perwakilan perusahaan, 106 asosiasi industri dan organisasi ekonomi regional dari 47 prefektur di Jepang. Dalam kunjungan kerja di Jepang ini, Menko Erlangga secara khusus bertemu dengan Chairman Keidanren atau Japan Business Federation, Masumi Kakinoki. Dalam kesempatan ini, Indonesia dan Jepang bersepakat untuk terus mendorong kerjasama bisnis to bisnis antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Jepang, serta saling memperkuat hubungan perdagangan kedua negara secara lebih kokoh dan prospektif. Pemerintah memastikan sebanyak 9.835 koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Selain untuk memangkas rantai pasok yang panjang, koperasi desa juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat serta pupuk hingga bantuan pemerintah. Pemerintah memastikan sebanyak 9.835 koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen. Selain itu, koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pada pelaksanaannya koperasi Desa Merah Putih tersebut akan bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk PT Pos Indonesia, serta berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link, sehingga dapat menyediakan layanan simpan pinjam resmi yang diharapkan mampu menggeser praktik rentenir dan pinjaman online ilegal dari desa-desa. Juga akan memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi langsung pada rakyat, sehingga tengkulak akan habis. Pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafon kredit awal sebesar 3 miliar rupiah. Pemirsa, laporan Kearney bertajuk The 2025 Kearney FDI Confidence Index World at Inflection menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mendapatkan sentimen positif dari investor global. Indonesia pun tercatat berada di peringkat ke-12 pada klasemen khusus negara berkembang unggul atas Filipina dan Vietnam. Laporan Kearney bertajuk The 2025 Kearney FDI Confidence Index World at Inflection menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mendapatkan sentimen positif dari investor global. Dalam riset yang menggambarkan persepsi investor terhadap arus penanaman modal asing dalam 3 tahun ke depan, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-12 pada klasemen khusus negara berkembang, masih sama dengan capaian tahun sebelumnya. Indonesia unggul atas Filipina dan Vietnam yang berada di peringkat ke-16 dan 19. Peringkat Indonesia hanya kalah dari Thailand dan Malaysia yang berada di peringkat 19 dan 19. Dalam keterangannya, Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso menyebutkan, selain faktor SDM, sebanyak 28% investor menyebut Indonesia juga menonjol berkat kekayaan sumber daya alam, terutama sebagai produsen nikel terbesar di dunia dan penghasil utama tembaga, emas, bauksit, serta industri logam. Upaya berkelanjutan Indonesia untuk membuka ekonominya terhadap PMA diakui telah berperan penting dalam mempertahankan posisinya pada urutan ke-12 pada 2023 dan kembali mempertahankan di peringkat tersebut pada 2024. Alhasil, sejumlah reformasi yang membuat Indonesia semakin ramah investor patut menjadi catatan positif. Mulai dari deregulasi, penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kepastian berusaha, hingga insentif pajak yang beragam.